Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sayang yang sudah stay tune di channel Bapak, yaitu channel Sang Nyaman Bang Bang Kusuma Jaya. Nah, video kali ini Bapak akan menyajikan masih tetap bahasa Indonesia ya, tapi materi kelas 6 untuk bahan ujian sekolah ya. Bahan ujian sekolah kelas 6, materinya juga kelas 6 ya. Jadi materi ini merupakan kelanjutan dari materi terdahulu, yaitu bahan ujian sekolah bahasa Indonesia materi kelas 4, kemudian kelas 5, dan sekarang terakhir kelas 6 ya. Mudah-mudahan bahan ini bermanfaat bagi anak-anak sehingga materi bahasa Indonesia bisa dipahami dan dimengerti sehingga mampu menjawab soal-soal pada saat ujian sekolah nanti ya. Mari kita mulai. Bapak buka dulu dengan layar lebar. Nah, bahan materi bahasa Indonesia ini merupakan kelanjutan dari materi bahasa Indonesia kelas 5 ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai membuat laporan ya. Nah, Bapak ya kasih judulnya dulu ya, karena belum ada judul ini. Ya. Laporan observasi ya. Laporan observasi. Ya. Kita taruh tengah dulu, yang perbesar biar ada gregetnya. Kita perbesar hurufnya ya. Maaf ini habis makan keselak ini. Nah, ini kita hapus dulu ya. Jadi kita akan mempelajari tentang apa sih laporan observasi. Nah, buka dulu layar lebar ya, layar besar. Nah, yang dimaksud dengan laporan observasi adalah laporan hasil pengamatan yang merupakan hasil laporan dari sebuah pengamatan dilakukan dengan tujuan menginformasikan hasil yang sudah diperoleh kepada orang banyak ataupun sekelompok orang ya. Jadi tujuan laporan observasi ini yaitu untuk melaporkan apa yang kita peroleh dari hasil pengamatan ya. Nah, tujuannya di sini ya laporan observasi itu menginformasikan ya. Jadi teks laporan ini disebut dengan teks klasifikasi. Teks klasifikasi. Karena teks ini menjelaskan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi tes klasifikasi adalah tes yang berdasarkan kriteria tertentu. Jadi perbedaan teks laporan dengan deskripsi ada pada sifatnya ya. Hampir sama ya, tes laporan dengan deskripsi. Kalau laporan ya apa yang kita amati, kalau deskripsi juga menggambarkan apa yang kita amati ya. Namun ya lagi. Namun perbedaannya terdapat pada sifatnya ya. Jadi teks laporan bersifat global ya, jadi laporannya global yang menyeluruh atau meluas, sedangkan teks deskripsi bersifat individual ya. Jadi pribadi. Kalau laporan mengglobal ya, ya boleh diketahui oleh orang banyak. Sedangkan kalau teks deskripsi mungkin per individu ya, per individu. Jadi teks laporan lebih ke pengelompokan jenis-jenis atau ciri-ciri suatu kriteria ya. Jadi teks laporan merupakan lebih ke pengelompokan jenis-jenis atau ciri-ciri suatu kriteria. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, teks laporan merupakan sebuah tulisan yang memaparkan atau menggambarkan fenomena hasil dari pengamatan kepada pembacanya. Ya. Jadi berdasarkan pengertian tersebut bahwa teks laporan merupakan sebuah tulisan yang memaparkan atau menggambarkan fenomena hasil dari pengamatan kepada pembacanya. Nah, di sini struktur teks laporan pengamatan terdiri dari disusun dengan struktur tes pernyataan umum klasifikasi yang diikuti dengan aspek yang dilaporkan. Nah, apa itu pernyataan umum? Ini pernyataan umum akan ditulis di awal paragraf, itu kata pembuka atau pengantar tentang apa yang akan dilaporkan.
Nah, pernyataan umum ini bisa berada di awal paragraf sebagai kata pembuka. Sebagai kata pembuka atau pengantar apa yang akan dilaporkan. Itu ya. Jadi ada laporan observasi, ada deskripsi, udah tahu anak bedanya, di mana letak bedanya. Di sini bisa dilihat ya. Kemudian struktur teks laporan merupakan teks yang merupakan pernyataan umum untuk klasifikasi. Yang bisa dilanjut dibaca ya. Nah, kemudian ciri-ciri teks laporan pengamatan atau observasi berdasarkan fakta. Jadi ciri-cirinya apapun laporannya tentang yang namanya observasi pasti fakta, kenyataan ya. Laporan bersifat objektif, kenyataan juga. Laporan hasil harus ditulis dengan lengkap dan sempurna. Tidak menyimpang dari moral yang tidak baik seperti propaganda, pemihaan, penuduhan, atau prasangka buruk. Laporan disajikan secara menarik. Langkah-langkah menyusun teks hasil pengamatan menentukan judul dulu ya. Nah, ini belum Pak pisahkan, kita ke ini dulu ya, ke monitor kecil dulu ya, biar bisa dirubah dulu sedikit ini. Jadi ada pemaparan, kemudian ada struktur ya. Nah, ini bagian A-nya ya. Ini bagian A. Ini pengertian ya. Ini tadi udah bagian A. Bagian A. Kemudian ini bagian B-nya ya. Nah, biar terurut ya. Yang tadi ini A ya. Jadi apa itu pengertian laporan observasi, kemudian apa itu struktur tes laporan pengamatan. Struktur pengamatan ya. Jadi ya udah dipisahkan ya biar lebih gampang apa itu memahami dan boleh dimengerti ya. Bagian A itu pengertian laporan observasi. Di laporan hasil pengamatan merupakan hasil laporan dari sebuah pengamatan dilakukan dengan tujuan menginformasikan hasil yang sudah diperoleh kepada orang banyak atau kelompok. Dia ada perbedaan antara laporan observasi dengan deskripsi. Kalau deskripsi lebih mengacu kepada individual laporannya. Kalau dia laporan observasi, pengamatan itu mengacu pada banyak orang ya. Ini kemudian didekatkan ya. Nah ini lagi dikit. Ya. Kemudian dari dibagi, kemudian lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, kemudian C ada ciri-ciri teks laporan pengamatan atau observasi berdasarkan fakta ya. Jadi semua laporan itu berdasarkan fakta hasil pengamatan. Kemudian ada bagian D, baru kita mengenal apa sih langkah-langkah dari menyusun teks hasil pengamatan. Yaitu yang pertama kita menentukan judul teks dulu ya. Nah, apa yang akan diamati ya. Terpisah kata-katanya ini ya. Jadi apa yang akan diamati, judulnya dulu kita tentukan. Kemudian setelah judul, baru kita membuat kalimat pembuka. Jadi apa kita pergunakan untuk membuka dulu apa yang akan kita amati ya. Amati, kemudian baru mengembangkan ide ya yang ada di dalam kerangka yang sudah dibuat. Dan baru menyusun laporan. Nah, ini ya. Ini juga ya. Jadi setelah kita lihat langkah-langkahnya dalam buat laporan hasil pengamatan, yaitu kita pertama menentukan judul teks laporan dulu. Kemudian dari laporan kita membuat kerangka laporan. Kemudian baru membuat kalimat pembuka laporan pengamatan. Kemudian setelah kita membuat kalimat pembuka, baru kita mengembangkan ide-ide dalam kerangka yang sudah dibuat. Berbesar lagi sedikit ya. Nah ini layarnya udah besar ya. Nah jadi kembali Bapak jelaskan langkah-langkah menyusun teks hasil pengamatan. Itu yang pertama menentukan judul, membuat kerangka, membuat kalimat pembuka, mengembangkan ide yang sudah ada, dan baru menyusun laporan ya. Ini diperkecil lagi dikit, ini yang dipisahkan lagi dikit ini. Nah yang terakhir baru
membuat kalimat penutup. Membuat kalimat penutup. Nah, ini ya. Break dulu ya sedikit ya. Jadi membuat kalimat penutup yang terakhir ya, dari hasil pengamatan. Nah, itulah merupakan langkah-langkah kita dalam membuat tes hasil pengamatan laporan observasi. Kemudian ada tentang deret penjelas. Apa yang maksudnya deret penjelas? Itu suatu deretan yang menjelaskan proses terjadinya ya, proses keberadaannya. Ini dikembalikan dulu ya. Sukses, kembali dulu. Kita perkecil dulu ininya. Tadi ini udah ciri-cirinya. Sekarang kita akan pelajari tentang deret penjelas. Deret penjelas merupakan besar nih, merupakan informasi penjelas tentang suatu prosedur. Jadi deret penjelas merupakan informasi penjelas tentang suatu prosedur. Nah, prosedur ini ada berisikan tentang penjelasan proses keadaan ya. Jadi ada di dalam deret penjelas merupakan informasi penjelas tentang suatu prosedur berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan, proses terjadinya ya. Kemudian proses terjadinya ya. Kemudian ada mencirikan sangat relatif untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan bagaimana? Yang jawabannya mengingat yang jawabannya ini kurang disambung ya. Yang jawabannya berupa statement atau pernyataan, atau yang jawabannya berupa pernyataan. Nah, itu ya tadi. Kemudian C, ini huruf kecil sebenarnya ya. Huruf kecil. C dimungkinkan berupa statement ya. Jadi dimungkinkan mengingat proses perlu dijelaskan bertahap pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Itu ya. Dan yang ketiga baru penutup. Nah, penutup ini merupakan interpretasi berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik yang atau proses yang dijelaskan. Jadi tujuan dari teks eksplanasi kembali dulu ya. Jadi apa tadi? Ini langkah hasil pengamatan ini. Nah, kita juga akan merujuk kembali ini bawa pisahkan dulu ya. Ini tentang teks eksplanasi ya. Bapak hilangkan dulu biar dia gabur ya. Tentang teks eksplanasi. Nah, ini teks eksplanasi ya. Kita kembali tadi udah tentang laporan hasil pengamatan ya, sampai di sini materinya. Kemudian kita lanjut ke teks eksplanasi.
Nah, tujuan dari teks eksplanasi itu menjelaskan fenomena yang terjadi, menjelaskan sebab akibat ya. Jadi Pak, jelas tadi sudah sebenarnya ya. Kemudian ada ciri-cirinya udah ya. Ciri-ciri teks eksplanasi ada beberapa ciri-cirinya ya. Bapak pisahkan dulu ini biar ya, biar gampang mempelajari nanti videonya ya. Nah, udah. Nah, yang video terdahulu ya, video di materi bahasa Indonesia di kelas 5, videonya ada teks eksplanasi. Namun di kelas 6 pun muncul lagi materi teks eksplanasi. Jadi apa itu teks eksplanasi? Silahkan lihat video kelas 5-nya lagi. Nah, jadi tujuan teks eksplanasi ini ya menjelaskan fenomena yang terjadi, menjelaskan sebab akibat atau peristiwa ya. Jadi teks eksplanasi itu memaparkan berbagai peristiwa ya. Peristiwa silahkan dicek lagi biar lebih pas ininya. Bapak tidak akan menjelaskan lagi karena sudah Bapak jelaskan di kelas 5 kemarin ya. Kemudian apa ciri teks eksplanasi? Nah, secara umum teks eksplanasi strukturnya terdiri pernyataan umum berupa sebab akibat dan interpretasi. Kemudian informasi yang dimuat berdasarkan fakta, memuat informasi yang bersifat ilmiah, keilmuan, contoh sains. 4. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca atau percaya terhadap hal yang dibahas ya. Jadi tidak mengajak harus percaya, tapi kita hanya bisa membaca ya. Jadi memuat informasi yang bersifat informatif, ilmiah, yang bisa dibuktikan secara fakta dan merupakan pernyataan umum sebab itu ya. Simpan dulu ya dalam video. Itu ya, Pak, bisa lagi layarnya, mungkin ada yang belum pas lihat ininya ya. Nah, ini ya. Tadi kan ini ya, laporan hasil pengamatan. Nah, itu daerah penjelas merupakan apa kan itu. Lanjut. Dan teks eksplanasi apa, teks eksplanasi cirinya apa ya udah tadi ya. Kemudian ada istilah dalam teks eksplanasi ya. Kata kerja material itu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Kata kerja relasional yaitu kata kerja penghubung yang berfungsi menghubungkan subjek dengan pelengkapnya. Misalnya adalah menjadi, memiliki, ada, merupakan. Konjungsi kausal yaitu apa? Kembali ke model kecil ya. Ke kecil dulu ya sebentar ya. Ke kecil dulu kita lihat. Nah, jadi ada istilah ini Pak, kurangin D-nya ya biar ada bingung. Jadi istilah dalam teks eksplanasi ada kata kerja, yaitu kata kerja material itu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Kata kerja rasional, relasional itu kata kerja penghubung ya. Ada kata kerja penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan subjek dengan pelengkapnya. Misalnya menjadi, miliki. Nah, kemudian ada namanya merupakan konjungsi. Nah, apa itu konjungsi? Nah, kita lihat konjungsi. Jadi konjungsi menghubungkan dua klausa yang lebih mempunyai hubungan sebab akibat. Misalnya jika, bila, sehingga, kalau, maka, oleh karena itu. Oleh sebab itu, karena itu. Nah, konjungsi temporal ya. Nah, konjungsi temporal itu konjungsi yang mengacu pada urutan waktu. Temporal, tempo, waktu ya. Dan menjadi sarana kohesi teks. Misalnya pertama, selanjutnya, ketika, lalu, kemudian. Nah, pada saat itu, setelah itu, saat terakhir, sebelum, pada masa ini, dewasa ini, sejak. Jadi itu kata-kata konjungsinya ya, kata penghubungnya sama konjungsi.
Kan kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita. Kalau pasif subjeknya sebagai penderita ya. Ya, sebagai penderita atau dikenai pekerjaan subjeknya ya. Seperti anjing dipukul oleh Ali ya, itu contohnya ya. Jadi ada kata kerja relasional, itu kata kerja penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan subjek dan dengan pelengkapnya. Seperti kata menjadi, kata memiliki, kata ada, kata merupakan. Sedangkan konjungsi kausal itu konjungsi yang menghubungkan. Ada konjungsi kausal. Jadi kita mengenal konjungsi kausal, konjungsi temporal. Nah, konjungsi kausal itu konjungsi yang menghubungkan dua klausa yang lebih mempunyai hubungan sebab akibat. Misalnya kata jika, kata bila, kata sehingga, kata kalau, kata maka, kata oleh, kata karena, itu, kata oleh sebab itu, kata karena ya. Itu namanya konjungsi kausal. Sedangkan konjungsi temporal itu konjungsi yang mengacu pada urutan waktu dan menjadi sarana kohesi teks. Misalnya kata pertama, kata selanjutnya, kata ketika, kata lalu, kata kemudian, kata pada, saat itu, setelah, saat, terakhir, sebelum, dan pada masa ini, dua ini, dan sejak. Nah, jadi itu ya. Kemudian ada kalimat pasif, kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita atau dikenal dengan pekerjaan. Nah, ini lanjutan teks eksplanasi. Berikan judul teks eksplanasi. Ini kita sambil belajar ngetik sambil memperbesar huruf ya. Jadi anak nonton video ini anak tahu cara membesar huruf. Nah, ini digulap dulu dan klik angkanya ini, segitiganya akan memperbesar dia hurufnya. Nah, ini ya. Ya, lalu kita simpan di file ya. Jadi namanya teks eksplanasi ya, lanjutan yang kemarin kelima. Kemudian lanjut, nah ini Pak besar monitornya, mungkin ada yang ingin lihat, materinya. Oh, kok bisa gini ya? Kembalikan lagi dulu ya. Cancel. Lihat dulu materinya. Ya, jadi ada teks pidato. Kembalikan dulu karena ini oleh lebar ya. Kecilkan dulu sebentar ya. Kok lagi nih ya? Dikopian mungkin ya. Jadi ini ada teks eksplanasi ya. Kemudian kita perbesar layarnya biar kita kelihatan. Nah ini ya. Mungkin bagi yang mau membaca lagi sekali boleh, karena mungkin dari penjelasan Bapak bingung, kata-katanya belepotan ya. Bisa dibaca kembali sendiri ya. Berikan waktu 2 menit. Isi thank you dulu ya. Dengan minuman. Jadi itulah sekilas tentang eksplanasi. Kita lanjut. Nah, kita akan belajar tentang pidato. Nah, judul dulu ya, biar gampang mengingat. Pidato. Teks pidato. Kita blok dulu, kita perbesar. Kita pindahkan ke tengah-tengah. Kita simpan. Nah, kita buka layar lebar. Nah, kita akan belajar tentang teks pidato. Teks pidato adalah bentuk komunikasi arah yang berisi gagasan atau pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak pengertian orang yang ulang lagi. Teks pidato. Teks pidato adalah bentuk komunikasi arah ya, yang berisi gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak.
pada banyak pengertian orang yang melakukan pidato itu. Kata-katanya agak rancu ya, sulit dimengerti. Pak akan ubahnya. Ini bagian A. Jadi teks pidato adalah bentuk komunikasi satu arah ya. Satu arah. Mengapa satu arah? Mengapa satu arah? Karena satu orang yang berbicara, yang lainnya hanya mendengarkan, tidak ada yang bertanya. Kecuali kalau diskusi baru ada yang bertanya ya. Nah, komunikasi satu arah ini berisi gagasan atau pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang ya. Kepada banyak orang yang mendengarkan. Orang yang mendengarkan, ini salah ketik ya. Yang mendengarkan. Ya. Jadi teks pidato adalah bentuk komunikasi satu arah yang berisi gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang yang mendengarkan. Ya. Kemudian struktur teks pidato terdiri dari tiga ya. Double. Turunkan. Teks pidato terdiri dari tiga bagian, yaitu ada sebagai orator. Ya. Ada sebagai orator yaitu pembuka isi pidato dan penutup. Ya. Kemudian tiga bagian ya. Jadi struktur teks pidato di atas tiga bagian. Ya. Ini apa nih? Ini ya, sebenarnya iya. Sebagai awal ya. Sebagai awal penulisan pidato. Itu ada pembukaan. Nah, jadi ada pembukaan, apa yang perlu dibuka ini salah ini satunya ya. Ada pembukaan, isi dan penutup. Itu ya. Jadi ada tiga yang harus diingat dalam konteks pidato, harus ada pembukaan, harus ada isi, ada penutup. Ya. Ketiga struktur tersebut merupakan komponen penting ya, komponen pidato. Yang harus ada dalam sebuah teks pidato. Jika salah satu struktur tidak, maka teks pidato tidak akan menjadi teks pidato yang sempurna. Struktur teks pidato harus berurutan. Nah, jadi kembali kuncinya sekarang kita membuat teks pidato harus berurutan, tidak diacak, ya, tidak boleh diacak. Yang pertama harus pembukaan, ya, tidak boleh diubah-ubah, ya. Nah, pembukaan ini pun terdiri tiga bagian ya, dalam teks pembukaan pidato, yaitu ada salam pembuka, salam ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Ya. Nah, salam pembuka ini yang pertama ya. Salam pembuka ucapan salam, yaitu ucapan sebelum memulai pidato. Kita harus menyapa sebelum kita memulai pidato ya. Kemudian lanjut. Pak perbesar dulu gininya. Nah, ya. Ini bisa dilihat lagi sekali ya. Jadi struktur teks pidato harus berurutan, tidak boleh diacak. Dalam struktur teks pidato ada pembuka, isi pidato, dan penutup. Nah, yang pertama ada salam pembuka, ucapan, dan sapaan sebelum mulai pidato ya. Kemudian bagian kedua, nah contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau
Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini contohnya ya. Kemudian B ya, bagian B. Ya, ini kita kembali dulu ya, biar berurutan lagi. Nah ini tadi B ya, B, salah, dikembalikan dulu, posisi dulu pertama ya. Ada bagian B-nya, ini bagian C-nya ya, C, baru kedua ya. Nah, ini kedua. Nah, ini yang tadi Pak kembali ke teks pidato ya, B, kemudian dalam struktur pidato harus ada, tidak boleh diacak. Kalau pembukaan ada 3, ada salam pembuka, kemudian B-nya harus ada ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan dalam sebuah pidato biasanya dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu ya. Nah, itu ya. Kemudian kemudian seterusnya sampai jabatan paling bawah. Ya, paling bawah. Itu ya, yang pertama ada salam pembuka, Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, dan selanjutnya baru ada ucapan penghormatan. Setelah itu baru ucapan syukur bahwa kita bisa berkumpul dalam suatu rapat ini. Puji syukur kepada Tuhan ya. Itu ya pidato ya. Itu. Kemudian baru kedua. Yang tadi ya. Kedua, ini Pak pindahkan biar gampang dimengerti. Pak beri yang baru. Atau ini kembalikan aja ini. Ya. Ini hilangkan. Ya, biar bingung ini. Di teks pidato ya. Break dulu sebentar. Ini strumnya habis. Baterainya Pak pasang dulu baterainya ya. Biar tidak terpotong nanti videonya. Pasang dulu. Iya. Sangcutnya dulu habis nih strumnya. Nah, jadi strumnya udah kembali ya. Kemudian ini ada strukturnya dikembalikan lagi ke tadi ya. Ikut, kemudian ikut ini. Ya. Jadi strukturnya ini ya, kita perbesar dulu biar nggak kelihatan tulisannya. Tadi ini teks pidato, sekarang ini strukturnya ya. Jadi di pembukaan itu ada 3 hal yang harus kita wajib isi ya. Struktur pidato pembukanya harus ada salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Sedangkan isinya, nah ini contohnya isi dari pidato ya. Si pidato tentang narkoba apa? Teman-teman yang saya hormati, mengonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan juga perbuatan yang melanggar hukum. Nah, ya. Sekaligus perbuatan keji yang harus kita jauhi agar kita selamat di dunia akhirat serta lingkungan masyarakat tentram, tidak ada satu kejahatan pun. Nah, ini ya, kejahatan pun ya.
ya. Kemudian, nah isi pidato kan udah tadi ya, ini contoh isi pidato Pak Berbesar di layarnya ya. Mungkin dari awal Pak ya, pidatonya Pak Berbesar biar mudah dimengerti ya. Nah ini tentang teks pidato. Ada apa itu teks pidato, gimana strukturnya, kemudian kalau pembukaan itu apa yang harus ada, ya. Pembukaan itu harus apa yang ada, ya. Kemudian ada isi pidato, baru tentang penutup. Nah, ini penutupnya ya. Setiap pidato dalam penutup pidato harus ada harus ada kata kesimpulan ya. Nah, jadi pidato penutup atau penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Pidato yang baik berisi penutupan sebagai berikut. Nah, jadi dalam kita menutup pidato kita harus ada kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Permintaan maaf kepada pendengar. Berdiri tegak, berwibawa, pandangan mata ke seluruh penonton dan tidak fokus hanya ke teks. Usahakan hanya setengah membaca teks yang diselingi dengan peragaan atau gerak. Tidak perlu persis satu sama dengan yang ada di tes. Menggunakan intonasi suara. Kemudian jeritan suara, sikap serta gerakan yang ini kalimat kurang bagus ya. Pak ubah lagi ini pernah salah tulis. Jadi permintaan maaf ya. Jadi pidato berisikan, nah ini ya, penutupan, kesimpulan ya. Dalam kesimpulan harus ada, jadi ada kesimpulan, kemudian posisi kita berdiri tegak pada saat tersebut, pandangan ke depan, naikkan sedikit biar kelihatan. Kemudian keempat, usahakan hanya setengah membaca ya, bukan membaca tes selingan gerakan. 5, tidak perlu persis sama dengan yang ada di tes. 6, menggunakan intonasi suara, jeritan suara juga boleh ya, artinya kita mengajak dengan jeritan ya, dan suara, sikap serta gerakan yang menarik, gerakan yang bersemangat ya, bukan bersemangat. Jika ada salah satu dalam berkata dan juga menyinggung pembaca, sikap gerakan yang bersemangat atau meminta maaf ya. Maaf jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Kemudian ada salam penutup. Ya. Jadi itu ya. Kemudian itu contohnya ya. Jadi apa yang perlu dilakukan dalam menutup. Nah, kita akan sekarang belajar cara membaca pidato. Bapak khususkan ini ya. Khususkan materi baru. Ya enggak bingung ya. Kasih ini dulu ya. Iya, biar terang ya. Jadi Bapak ulang lagi ringkasannya seperti ini ya. Jadi dalam penutup pidato kita harus ada kata kesimpulan ya. Kesimpulan secara ringkas materi yang dijelaskan. Kemudian ada permintaan maaf. Ini dipisahkan lagi dikit ini. Nah,
nomor satunya ya. Kemudian simpan dulu biar tidak hilang materinya. Nah, ini dah ya. Dalam penutur pidato harus ada kesimpulan dari materi yang dijelaskan. Kemudian di penutup pidato juga ada permintaan maaf kepada pendengar. Nah, pada saat minta maaf pada pendengar, kita harus beri tegak dan berwibawa. Pandangan mata ke seluruh penonton, tidak fokus hanya teks. Usahakan hanya setengah membaca teks yang diiringi dengan peragaan. Dan gerakan tidak perlu persis sama atau sama dengan yang ada di tes. Menggunakan intonasi suara jeritan, suara, sikap, serta gerakan yang bersemangat. Dan jika ada salah dalam perkataan dan juga menyinggung salah bentuk, ya itu variasinya ya. Kemudian ini materi Pak ambil sedikit dari buku ya, dari buku juga. Kemudian kita akan belajar tentang cara berpidato yang benar ya. Ini kalimat juga rancu, karena Bapak sendiri yang buat materinya. Cara membaca pidato yang memperhatikan kesopanan dalam membaca, membaca sikap dalam berbahasa. Tidak merasa rendah diri, tidak sombong, tidak individualis, serta menyesuaikan diri ya. Menyesuaikan diri. Ini materinya enggak baca ya. Baik, persiapan konsep pidato dengan baik. Nah, ini persiapkan konsep pidato dengan baik ya. Sesuai dengan tema kebutuhan. Pilihlah gaya yang baik dan tepat sesuai dengan isi pidato. Menerapkan teknik membaca antara lain sebagai berikut. Yaitu yang pertama, persiapkan diri dengan tenang ya. Persiapkan diri dengan tenang, diri dengan pendengar. Yang kedua, ini bukan 8 ya, salah ketik lagi. Yang kedua, gunakan gerakan agar tidak terlihat kaku atau tegang, agar kelihatan menarik dan sopan ya. Sopan, memikat, percaya diri, serta harus bersemangat. Nah, ini cara pidatonya yang perlu kita pahami ya. Kita bersikap tidak sombong, sopan, sikap dalam berbahasa dengan baik, tidak merasa rendah diri, tidak sombong, tidak individualis, serta menyesuaikan diri ya. Nah, kata menyesuaikan diri ini sama dengan beradaptasi dengan pendengarnya ya. Kemudian persiapkan konsep pidato yang baik. Nah, jadi ini penting sekali. Persiapkan konsep pidato dengan baik sesuai dengan tema dan kebutuhan. Jangan dalam acara penghijauan kita pidatonya tentang kebakaran, tentang proses membakar kayu, salah ya, tidak nyambung jadinya ya. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan dan tema ya. Kemudian persiapkan diri dengan tenang dengan pendengar, gunakan gerakan yang tidak kaku dan tidak tegang agar kelihatan menarik dan sopan. Itu ya. Kemudian lanjut. Nah, kita kembali menginjak teks narasi lagi ya. Tadi pidato, kita lagi belajar teks narasi. Tadi udah ya. Teks narasi. Ya. Jadi di kelas 6 pun muncul teks narasi. Pengertian teks narasi ya. Pengertian teks narasi sejarah adalah kejadian terjadi di masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa. Nah, peninggalan tersebut adalah sumber sejarah. Jadi
biar gampang mengerti. Jadi apa pengertian teks narasi sejarah, kemudian peninggalan-peninggalan tersebut bersumber di sejarah. Buku sejarah adalah, nah ini perlu diartikan. Buku sejarah adalah kumpulan berbagai peristiwa sejarah yang ditulis dan dikumpulkan ya. Dan dikumpulkan ke dalam bentuk buku. Di dalam sebuah buku sejarah terdapat berbagai macam informasi. Misalnya ya, ini tokoh-tokohnya ya. Kemudian ada sejarah ini lagi. Nah ini Bapak bisa ini pisahkan ya tadi ketiknya terdekat. Jadi itu ya Bapak perbesar layarnya. Jadi pengertian teks narasi sejarah adalah kejadian yang terjadi di masa lampau yang berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan tersebut adalah sumber sejarah. Buku sejarah adalah kumpulan berbagai peristiwa sejarah yang dikumpulkan ke dalam buku. Ya. Contohnya sejarah peradaban Islam, Badut Yatim, sejarah lokal Indonesia Pengarang, Adu Topik Pengarah. Ya, itu. Kemudian ada Nusantara Sejarah Indonesia, AJM pilih ke Barat. Ya, itu ya. Lanjut. Nah, kita akan belajar tentang puisi. Nah, kembali ke layar kecil. Bapak susun kembali puisi ya. Puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah bentuk karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa terkait dengan irama, matra, irama, dan penyusunan lirik dan bukan bait serta penuh makna. Nah, puisi mengungkapkan perasaan dan penyair. Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah. Indah, kaya makna. Karya sastra ya, karya sastra. Kemudian pisahkan dulu ini. Pengertian puisi singkat dan padat. Kurang ya. Pengertian puisi singkat dan padat. Singkat dan padat. Dan menggunakan bahasa indah. Puisi terdengar indah karena bahasanya. Karena bahasanya, puisi terdengar karena bahasanya. Oleh karena itu, pengguna dan pemilihan kata atau ungkapan sangatlah penting dalam membuat sebuah puisi. Puisi tersusun dari bait dan baris. Dari bait dan baris dalam puisi mencerminkan keindahan isi dan amanat dalam puisi. Puisi ditulis dengan pilihan kata yang mengandung kekuatan rasa dan makna, yaitu memilih rasa dan makna dengan memilih kata yang majas, yang punya majas, lambang, rima, sajak, ungkapan yang menarik. Puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat, irama, matra, rima, penyusunan lirik dan baik serta penuh makna. Puisi mengungkapkan pikiran perasaan penyair. Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan bermakna. Nah, ini Pak, sudah pisahkan tadi kan bingung menggempel misalnya ya. Jadi Anda bisa memahami kembali apa itu puisi, kemudian apa saja ininya, cirinya, di sana ada ya. Kita lanjut. Kemudian karya sastra pengertian puisi singkat dan padat menggunakan bahasa indah tadi udah ya.
Kemudian tadi ini udah tadi ya. Puisi adalah guna bahasa indah sini. Boleh Pak. Hilangkan dulu. Singkat padat. Kata indah ini udah tadi kan udah. Kemudian singkat padat. Ini hilangkan. Ya. Tadi bisa diturunkan. Biar besar misalnya ya. Good. Nah, kemudian jadi perbedaan dengan bahasa keseharian ya. Jadi puisi berbeda dengan bahasa keseharian. Di dalam sebuah puisi terdapat isi amanat puisi yang indah. Disampaikan oleh penyair. Amanat adalah pesan yang apa itu amanat? Nah ini kembali diingat. Yang dimaksud dengan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Kemudian ada unsur-unsur puisi antara lain. Ada pokok persoalan yang ditampilkan oleh penyair. Tema ini bersifat keseluruhan, isi penuh. Tema ulang lagi nih kebablasan turunkan lagi. Nah, ini naik. Jadi tema ini tersirat dalam keseluruhan isi puisi ya. Temanya ada. Jadi yang namanya puisi merupakan keseluruhan tema dia. Ya. Tuh, kemudian ada rasa ya. Jadi ada rasa dalam puisi tersebut, rasa keindahannya. Tiga nada ya. Ini satu berarti. Ini kurang pas nih. Jadi ada unsur puisi antara lain itu ada tema yang tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Kemudian ada rasa dalam tema itu terkandung dalam puisi ya. Jadi tema yang tersirat dalam isi puisi, ada rasa dalam tema terkandung dalam puisi, nada sikap penyair terhadap pokok persoalan yang itu sikapnya terhadap pembacanya. Jadi ada nada sikap dari penyair yang secara pokok persoalannya dituangkan oleh penyair untuk pembacanya. Itu tentang puisi. Lanjutannya lagi dikit. Nada dalam puisi ya. Perbesar dikit. Ini dinaikkan dikit. Nah, ini tetap dalam puisi nih. Jadi nada berkaitan dengan tema dan rasa. Tadi kan ada tema, ada rasa, ada nada ya. Jadi ada tiga pokok unsur puisi. Ada tema, ada rasa, ada nada ya. Kemudian nadanya ini Bapak jelaskan secara khusus. Nada berkaitan dengan tema. Hari ini menunjukkan sikap merayu mengadu ya. Itu ya. Kemudian ada amanat. Mana ada pesan yang disampaikan. Itu ya. Kemudian jenis puisi berdasarkan bentuknya. Ada puisi yang terkait dengan aturan-aturan bait dan baris, antara lain pantun. Dikenal dengan kemudian ya
soneta. Kemudian ada juga puisi berbentuk distikon, tersina, kuadren, quin, sekte, septina, dan oktav. Nah, puisi lama merupakan puisi yang terikat dengan aturan ya, baik dari bait, baris maupun rima. Sedangkan kalau puisi bebas tidak ada aturan yang mengikat, bebas. Contohnya puisi modern ya. Contohnya seperti puisinya Karel Anwar ya. Simpan dulu biar tidak hilang. Kemudian cara membaca puisi harus memperhatikan hal berikut. Nah, gimana caranya kita membaca puisi? Kita harus memperhatikan hal berikut. 1. Ekspresi atau mimik. Ekspresi atau mimik adalah ungkapan perasaan hasil penjiwaan puisi. Sedangkan mimik adalah gerak air mata ya. Jadi mimik adalah gerak air mata. Jadi ekspresi adalah ungkapan perasaan penjiwaan puisi. Sedangkan mimik adalah gerakan air mata. Mimik itu gerakan air mata ya. Air mata. Kemudian yang kedua, kinesik adalah gerakan anggota tubuh. Seperti gerakan tangan ya pada saat kita membaca puisi. Kemudian ada kejelasan artikulasi. Kejelasan artikulasi adalah ketepatan dalam melafal kata-kata. Kemudian ada timbre. Timbre adalah warna bunyi, suara bawaan yang dimiliki. Dan ada irama, artinya panjang pendeknya, keras lembutnya, tinggi rendahnya suara. Baru ada intonasi. Jadi ada 6 yang harus kita pahami dalam membaca puisi ya. Ada ekspresi, gerakan tangan anggota tubuh, kejelasan artikulasi, timbre, irama, dan intonasi dalam lagu suara ya. Kita simpan dulu lagi, kita lanjut. Kita lanjut atau diperbesar biar gampang dibaca tadi. Hari ini Pak Perbesar ya. Ya. Ini dulu ya. Ini puisi apa? Tentang puisi ya. Apa saja unsur-unsur puisi? Ada 3, tema, rasa, dan nada. Itu ya. Unsur puisi ada tema, rasa, dan nada. Kemudian kalau nada, kemudian ada amanat. Jadi yang tadi, jadi ada 4 ya. Tema, rasa, dan nada. Serta ada amanat yang keempat ya. Ini biar enggak lupa ya. Ada amanat. Bapak tambahkan amanat lagi sedikit ya. Merupakan pesan yang akan disampaikan. Ya. Jadi ada unsur puisi ada 4, tema, rasa, nada, dan amanat. Ya. Kita simpan dulu. Oh iya. Kita perbesar dulu. Kemudian nada udah. Kemudian ada jenis-jenis puisi, ada puisi lama dan puisi baru. Puisi lama itu terikat oleh aturan, sedangkan puisi bebas tidak terikat oleh aturan. Puisi lama contohnya pantun, sloka, soneta, dan talimun dan gurindam. Sedangkan kalau puisi bebas, puisi yang sebebas-bebasnya ditulis ya.
Kemudian lanjut, cara membaca puisi ada 6 yang harus kita patuhi ya. Ekspresinya gimana kita membaca puisi. Kemudian ada gerakan tangan, ada kejelasan artikulasi, lafal kata, ada warna bunyi, timbre, ada irama puisi, panjang pendeknya lagu, ada intonasi yaitu lagu suara ya. Contoh puisi aku, Karyl Anwar. Kalau sampai waktuku. Nah, Bapak ulang ya. Contoh puisi Karyl Anwar. Aku. Kalau sampai waktuku. Ku mau seorang kan merayu. Tidak juga kau tak perlu seduh sedang. Itu aku. Ini binatang jalang. Dari kumpulannya yang terbuang, blar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang, pedih perih. Aku kan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jadi cara membaca puisinya ada 4 macam ya. Membaca puisi dengan teks, dititik beratkan pada pemahaman, ada keindahan vokal, ekspresi wajah, ada deklamasi, membaca puisi dengan gerakan tubuh yang lebih bebas, ekspresif, lebih kuat, ada lagi apa ya, nah ini salah sering. Ada gerakan yang diperagakan dalam suatu pentas ya. Ini lagi timbre ini udah. Nah ini ya. Tadi ini ya. Jadi cara membaca puisi ada 4. Yang pertama ini membaca dengan teks itu pada keindahan vokal, ada kemudian deklamasi dengan gerakan tubuh, ekspresi wajah, kemudian ada gerakan yang diperagakan, ada gerakan yang diperagakan dalam pementasan, kemudian ada musikalisasi puisi ya. Nah, itu ya. Jadi ada berapa tadi? 1 ya. Membaca ekspresif dengan tes, deklamasi, baca wajah, ada musikalisasi puisi dengan musik. Ya. Coba dulu ini kan ada 3 jadinya ya, bukan 4 ya. Ada 3 macam itu ya. Musikalisasi puisi, banyak puisi ya. Sip. Jadi kita kembali ke layar lebar. Jadi ini contoh puisi ya, membacanya. Ada 3 macam cara membaca. Ada membaca puisi biasa dengan titik beratkan pada pemahaman, keindahan vokal dan ekspresi wajah. Ada deklamasi dengan gerak tubuh yang bebas, ekspresi lebih kuat. Dan ada gerakan yang diperagakan. Kemudian ada musikalisasi puisi, pembacaan puisi dengan musik. Ya. Kemudian kita belajar tentang prosa. Kasih judul dulu prosanya ya. Yang tadi udah ini. Salah apa tadi? Musikalisasi puisi. Ya, ini salah tulis ya. Susah puisi. Bingung nih. Prosa. Bukan prosa ya, prosa. Mah? Ntar lu break ya. Ntar lu break. Mau kencing sebentar. Banyak sekali filenya. Berapa ini? Kemudian ada prosa. Prosa adalah karya sastra yang
tidak dibuat atas rangkaian bait demi bait. Jadi prosa bukan dibuat dengan rangkaian bait demi bait, tapi dibuat atas rangkaian paragraf demi paragraf. Nah, jadi beda dia. Kalau puisi dengan bait-bait, ini kalau ini paragraf demi paragraf dengan merangkai unsur-unsur seperti tempat, waktu, suasana, kejadian, alur waktu, peristiwa, pelaku, berdasarkan tema cerita tertentu. Ya, ini namanya prosa. Jadi prosa hampir sama dengan karangan ya, mengarang ya, yang secara imajinatif. Ya. Berbeda dengan puisi, prosa adalah karya sastra berbentuk tulisan bebas. Artinya prosa tidak terikat dengan aturan tulisan seperti rima, diksi, irama, mengandung makna. Sebenarnya tidak seperti puisi yang sebagian besar menggunakan kata konotasi atau kata kiasan, sehingga membutuhkan penafsiran secara cermat. Nah, itu ya. Kemudian kita akan belajar tentang jenis-jenis prosa berdasarkan zamannya. Jadi prosa dibedakan dua jenis. Prosa dibedakan menjadi dua jenis. Jadi ada prosa lama ya. Ada prosa lama yang pertama. Sama juga tadi ada puisi lama, ada puisi bebas. Sekarang ada prosa lama. Ada prosa lama adalah suatu bentuk prosa yang murni bahasa Indonesia dan belum dipengaruhi oleh budaya Barat. Ya. Prosa lama merupakan warisan ya. Jadi prosa lama merupakan warisan. Merupakan warisan leluhur yang diturunkan turun temurun yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi merupakan warisan leluhur yang bisa dilihat di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti prosa berbentuk tulisan ya. Ada prosa berbentuk tulisan karena pada zamannya belum prosa lama berbentuk tulisan karena pada zamannya belum ada generasi ke generasi. Nah, prosa lama berisi nasihat ya. Berisi nasihat. Nasihat yang belum ditulis ya. Ini salah klik. Pertama berisi nasihat yang belum ditulis ya. Salah klik terus ini materinya. Karena dahulu kala prosa lama diceritakan dari mulut ke mulut. Jadi prosa lama ini hanya berupa nasihat yang tidak ditulis adanya ya. Yang tidak ditulis. Karena dahulu kala prosa lama diceritakan dari mulut ke mulut, dan prosa lama
prosa lama tulisannya memiliki karakteristik seperti cerita istana sentris. Nah, jadi tulisan-tulisan ini jadi tulisan prosa ini dari mulut ke mulut ya, tidak ditulis. Nah, adapun Bapak, ini salah ketik lagi, bingung nih. Dalam prosa lama, tulisannya memiliki karakteristik tersendiri ya, bersifat istana sentris. Ya. Ini dulu jadi sekali ini. Kasih spasi dulu sebentar. Nah ini ya. Kita perbesar biar kelihatan. Nah, inilah ada prosa lama. Nah, ini prosa lama bentuk tulisan. Kita break dulu ya. Kayaknya adanya berkunang-kunang. Sebentar ya. Jadi kita perbaiki tulisannya. Prosa lama adalah bentuk prosa murni bahasa yang belum dipengaruhi budaya Barat. Prosa lama merupakan warisan luhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini Pak pindahkan dulu biar tidak rancu. Yang dia dalam kehidupan sehari-hari. Prosa lama berbentuk tulisan karena baca lagi sekali. Prosa lama berisi nasihat. Prosa lama berisi nasihat. Kan udah. Prosa lama berbentuk prosa lama berbentuk lisan ya. Berbentuk lisan karena pada zamannya belum ada alat tulis, itu pas nih ya. Prosa lama berisi nasihat yang tidak ditulis, artinya secara lisan tadi ya. Berbentuk lisan ya. Lalu kalau prosa lama diceritakan dari mulut ke mulut, jadi sifatnya menghibur masyarakat, tidak menggunakan struktur kalimat bersifat kedaerahan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk prosa lama. Ini kita lihat bentuk prosa lama. Bentuk prosa lama itu jenis prosa lama diantaranya sebagai berikut: dongeng-dongeng. Nah itu kan tidak ditulis ya, karena dari mulut-mulut. Dongeng-dongeng atau kejadian yang masih bersifat yang masih diragukan ya. Karena isi dongeng merupakan hasil imajinasi pengarangnya. Itu prosa lama, dongeng itu ya. Kemudian jenis dongeng ada mite, mitos yang berasal dari kata bahasa Yunani, mitos yang di dalamnya berisi cerita dewata ya. Kemudian berlatar belakang sejarah, dipercayai orang, dan bahwasanya cerita tersebut pernah terjadi dan mengandung hal mistis dan gaib. Ya. Kita
Kita simpan dulu lagi. Kemudian ada beberapa cerita mitos ya. Ini dikasih spasi dulu ya. Jadi beberapa cerita mitos seperti Mahabharata, Dewi Sri, Nyi Roro Kidul, dan lain sebagainya. Dan ada contoh beberapa legenda ya. Legenda. Di Indonesia mengenal banyak legenda ya. Ada legenda Danau Toba, Sangkuriang, Danau Batur, dan sebagainya. Ada juga cerita kepahlawanan ya. Kepahlawanan. Dari unsur sejarah. Unsur sejarah. Nah, jadi tadi ada apa itu? Ada mitos, ya. Ada mitos. Ini kita lainkan dulu ceritanya ya. Ada mitos. Apa itu mitos? Itu tentang cerita yang menceritakan tentang dewa-dewa ya, yang bersifat mistis, yang dipercayai orang ya. Kemudian ada legenda ya. Nah, legenda, apa itu legenda? Legenda berasal kata bahasa Inggris legenda, kata dalam kejadian alam. Nah, legenda itu cerita yang menceritakan tentang kejadian alam, legenda. Jadi ingat ini mitos tentang kepercayaan, legenda tentang kejadian alam, kemudian ada sage ya, sage. Kemudian ada sage, ini dihapus dulu biar nggak bingung nih. Sage adalah cerita lama tentang kepahlawanan. Jadi ada mitos tentang kepercayaan, kemudian ada legenda tentang kejadian alam, ada sage tentang keajaiban ya. Ada artinya tentang kepahlawanan. Jadi sage, legenda, dan mitos. Jadi cerita dongeng terdiri ada 3 ya. Ada mitos, sage, legenda ya. Ini ada lain lagi. Nah, ya. Kembali dulu. Ini disimpan dulu ya. Jadi ada cerita legenda, mitos, sage ya. Sage kepahlawanan, mitos kepercayaan, legenda kejadian alam. Kemudian ada, nah seperti sage ini, ada sage putri hijau, lutung kesarung ya. Lutung kesarung, Ayon Sari ya. Kemudian ada, ini lagi fabel ya. Ada cerita fabel ya. Dongeng fabel tentang binatang mengandung ajaran kehidupan manusia. Fabel. Kemudian nah, jadi yang namanya dongeng ya ada mite atau mitos, kemudian ada legenda ya, tentang kejadian alam, ada sage tentang kepahlawanan, ya. Kemudian ada fabel tentang cerita binatang, kemudian ada prosa baru. Prosa baru ini adalah cerita tentang kehidupan manusia zaman sekarang ya, budaya barat ya. Bentuk prosa ini muncul sebagai prosa lama dianggap telah kuno. Bentuk prosa baru dan lain. Nah, jadi kita akan mengenal bentuk prosa baru ya. Kita put dulu ini. Di sini ya. Jadi ada prosa baru antara lain ada roman. Apa itu roman? Roman adalah tulisan yang mengandung cerita romantis, mengisahkan hidup seseorang dari lahir hingga meninggal secara romantis, secara menyeluruh, ya, seperti layar terkembang. Kemudian ada novel. Ada novel,
cerita panjang tentang kehidupan manusia ya. Tadi kalau roman cerita dari lahir sampai mati tapi romantis dia. Kalau novel cerita sangat panjang, sesuai dengan bisa dengan kenyataan dan bisa dengan hayalan juga, berimajinasi ya. Kemudian ada cerpen. Ada cerpen ya. Cerpen cerita pendek. Cerpen cerita pendek yang menceritakan sebagian kecil. Kalau novel cerita yang panjang sebagian besarnya sampai titik cara penghabisan sampai meninggal. Kalau cerpen cerita pendek. Kalau roman cerita panjang tapi romantis. Itu bedanya ya, nggak bisa membedakan apa itu cerita roman, cerita cerpen, apa itu novel. Kemudian 23. Kemudian ada riwayat. Nah, apa itu riwayat? Ini misalkan prosa baru juga, riwayat hidup ya. Itu sebuah kisah menceritakan tentang pengalaman-pengalaman seseorang ya, diangkat dari kisah nyata. Ini kalau riwayat itu menceritakan kisah nyata. Jangan kalau ini ada imajinasinya. Kalau cerpen ada imajinasinya. Kalau novel juga dan roman juga ada imajinasinya. Kalau udah riwayat itu pasti dia tentang pengalaman seseorang ya, riwayat hidup. Jadi ada dua jenis riwayat ya. Ada namanya biografi, jadi cerita yang ditulis orang lain. Kemudian ada autobiografi. Ada autobiografi ya. Jadi ada dua jenis riwayat ya, ada riwayat biografi dan riwayat autobiografi ya. Jadi kalau riwayat biografi ditulis orang lain, kalau autobiografi ditulis sendiri oleh tokoh terbesar ya. Kemudian ada kritik-kritik. Nah, apa itu kritik-kritik? Bukan janji gorengan ya. Kritik adalah berbentuk uraian protes, ya, uraian protes, uraian pertimbangan seseorang terhadap suatu hasil kerja atau karya orang lain. Kritik berisi alasan tertentu, ada yang objektif, ada yang menghakimi, ya, artinya menjelekkan ya. Jadi kritik pun merupakan suatu prosa ya, prosa baru karena berbentuk uraian pertimbangan seseorang terhadap orang lain. Kemudian ada resensi. Resensi adalah tulisan yang merangkum. Tulisan yang merangkum atau mengulas suatu karya buku, seni, musik, film, dan karya lainnya. Resensi memberikan sudut pandang yang berbeda tentang buku tersebut. Jadi resensi menceritakan kelemahan dan keunggulan dari sebuah buku, tentang baik buruknya sebuah buku atau karya sastra ya. Ya. Jadi kalau kita prosa lama, kita mengenal dongeng-dongeng, ada mitos, ada legenda, ada sage, ada mitos, legenda, sage, ada lagi apa lagi? Fabel, itu lupa lagi sekali ya. Ini udah kita ulang lagi ya. Kalau prosa lama ada dongeng-dongeng. Dongeng terdiri dari mitos, kepercayaan, mitos kepercayaan. Kemudian ada sage tentang kepahlawanan, ada legenda tentang kejadian alam, ada fabel tentang cerita binatang. Itu kalau prosa baru, roman, novel, cerpen, dan riwayat. Nah, riwayat dapat dibagi dua, ada riwayat biografi dan riwayat autobiografi. Ditambah dengan resensi. Jadi prosa barunya roman, novel, cerpen,
riwayat, dan resensi. Jadi itu sekilas tentang prosa lama dan prosa baru. Dan ada juga prosa baru esai ya. Esai tulis-tulisan yang mengandung pendapat-pendapatnya. Mengandung pendapat-pendapat pribadi terhadap penulisannya ya. Contoh tentang penyakit. Dan yang 25 ini. Jadi kita ulang lagi, yang namanya prosa baru ada roman, novel, cerpen, riwayat, itu biografi dan autobiografi, dan riwayat, kemudian ada esai. Ini riwayat ya. Berarti banyak berarti ya. Nah, ini kita kembali ulang. Mari kita sama-sama mengingat. Ini hanya pengulangan saja ini kembali. Yang namanya prosa baru, ya namanya prosa baru. Atau kita ulang lagi dulu prosa lama ya. Yang namanya prosa lama ya. Prosa lama terdiri dari dongeng-dongeng. Ya, ada dongeng mitos, kepercayaan, ada dongeng legenda tentang kejadian alam, ada dongeng sage dan kepahlawanan, ada dongeng tentang binatang atau fabel. Itu. Sedangkan kalau prosa baru banyak. Ada roman, ada novel, ada cerpen, ada resensi, ada riwayat, ada kritik, ya ada kritik, dan ada esai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang esai. Esai adalah tulisan yang mengandung tulisan pendapat pribadi terhadap penulis. Contoh tentang suatu kejadian ya, menjadi bahan pembicaraan hangat di masyarakat. Contoh demam berdarah, sekarang COVID. Nah, itu bisa diesikan, ditulis pendapat orang pribadi ya, begini-begini. Kita ceritakan dalam bentuk prosa. Kemudian, nah kita akan belajar mengubah prosa dan puisi, mengubah prosa dan puisi, atau sebaliknya ya, mengubah puisi dalam bentuk prosa. Jadi kita akan belajar mengubah prosa dan puisi. Ya. Mengubah puisi ke dalam bentuk prosa, tulisan, puisi lebih pendek. Ya. Tulisan ya. Di mana puisi lebih pendek dibandingkan prosa. Prosa harus mendeskripsikan suatu kata atau ide. Jadi prosa harus mendeskripsikan suatu fakta atau ide yang diumumkan oleh si pengarang. Puisi dapat dirubah menjadi prosa, begitu pula sebaliknya ya. Jadi puisi bisa dirubah ke prosa, prosa pun bisa dirubah ke puisi, begitu sebaliknya. Mengubah puisi menjadi prosa. Mengubah puisi menjadi prosa disebut dengan parafrase puisi. Mengubah puisi menjadi prosa namanya parafrase puisi. Ini Bapak besarkan hurufnya ya, biar bisa diingat. Besar sedikit aja biar gampang diingat. Nah ya, mengubah puisi menjadi prosa disebut dengan parafrase puisi. Cara mengubah prosa menjadi puisi. Cara mengubah puisi menjadi prosa, puisi menjadi prosa. Mengubah puisi menjadi prosa dengan langkah berikutnya. 1. Membaca naskah puisi berulang kali untuk memahami maksud dan tujuan
prosa ya. Tujuan puisi ya. Tujuan puisi. Kemudian 2, mencari makna dari kata puisi yang sulit. Mencari makna yang sulit. Kemudian 3, menghilangkan atau menambahkan kata dari puisi yang menggunakan kiasan-kiasan. Tanpa menghilangkan arti sesungguhnya dari puisi tersebut ya. Jadi langkah-langkah dalam mengubah puisi menjadi prosa yaitu kita membaca naskah puisi berulang kali untuk memahami maksud dan tujuan puisi, mencari makna kata yang sulit dari puisi, menghilangkan atau menambahkan kata dari puisi yang menggunakan kiasan tanpa menghilangkan arti sesungguhnya. Kemudian 4, merubah satu bait puisi menjadi satu paragraf. Itu langkahnya ya. Kemudian mengubah merubah satu bait puisi menjadi satu paragraf. Mengubah puisi menjadi prosa dilakukan dengan menggunakan kata ganti orang kedua, misalnya dia dan lain sebagainya. Menjadi prosa. Prosa dilakukan dengan menggunakan kata ganti orang kedua, misalnya dia dan lain sebagainya. Kemudian puisi adalah karangan yang berbentuk terikat dan bahasanya singkat tetapi bermakna. Sehingga pada saat merubah sebuah puisi menjadi prosa, maka mereka ciri dari puisi. Maka baca dulu ya. Jadi Pak ulang lagi. Silakan untuk ketika sehingga pada saat merubah sebuah prosa menjadi puisi, maka perlu memperhatikan menjadi prosa, maka perlu diperhatikan maka perhatikanlah ciri-ciri dari puisi, yaitu ciri puisi adanya bait, adanya larik, tiap bait adanya jumlah sukata, adanya saja atau rima, ada persamaan bunyi, dan adanya irama dan pertentangan bunyi. Contoh prosa dibuat jadi puisi ya. Jadi diulang lagi.
Nah, ini sebaliknya ya, dari puisi menjadi prosa ya. Tiga anak kecil dalam langkah malu-malu. Nah, tadi ini udah. Ini contoh-contohnya ya, bisa dibaca kembali. Nah, ini contoh mengubah puisi menjadi prosa ya. Tadi ini terbalik ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Terus kemudian ini prosa mengubah prosa menjadi puisi. Ini contohnya kicauan burung. Kemudian menyampaikan kemungkinan informasi dalam teks non-fiksi. Pada teks non-fiksi, setiap bacaan selalu memiliki judul. Judul adalah apa arti judul? Judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Judul saling berkaitan dengan tema ya. Jadi judul saling berkaitan dengan tema. Jadi tema adalah dasar cerita. Tema adalah dasar cerita, sedangkan tokoh adalah pokok pembicara. Bukan, topik adalah pokok pembicaraan. Nah, topik adalah pokok pembicaraan. Dalam teks judul adalah nama yang diberikan mencerminkan isi dari tema. Kemudian ada ciri-ciri judul. Ciri-ciri judul, tema, dan topik sebuah bacaan ada. Yang pertama, ciri-ciri judul ada tema atau topik. Ya, ada tema atau topik. Ada tema atau topik. Jadi ciri-ciri judul ya. Ciri-ciri judul ada tema atau topik sebuah bacaan. Ada cerita keterkaitan dengan beberapa bagian penting dari tema tersebut. Kemudian yang kedua, judul harus provokatif. Ya. Jadi judul harus provokatif. Tema dan topik berkaitan dengan judul, ya. Kemudian tema berkaitan dengan judul. Judul harus provokatif dan menarik si pembaca, menimbulkan keinginan untuk membaca isi cerita tersebut dan relevan, ya. 3. Judul terdiri dari 5 kata. Nah, jadi judul terdiri dari 5 kata dan diusahakan tidak boleh lebih dari kemudian judul judulnya ada judul lebih. Kemudian 4, judul tidak boleh mengambil bentuk kalimat frase.
Judul tidak boleh berbentuk kalimat frase atau panjang, tetapi berbentuk kata singkat. 5. Judul harus mencerminkan topik dan tema, tidak boleh menyimpang. Jadi ada relevan tema dan topik sebuah bacaan. Kemudian judul harus provokatif, menarik si pembaca serta menimbulkan keingintahuan pembaca terhadap isi cerita tersebut. Jadi itu judul-judul ya. Ciri-ciri judul harus relevan dengan tema judul. Kemudian harus provokatif judulnya. Beri 5 kata, tidak boleh lebih. Judul tidak boleh mengambil bentuk kalimat frase. Judul harus mencerminkan topik dan tema ya. Itu kemudian tutur dari tokoh. Jadi teks fiksi tuturan adalah suatu yang diucapkan dalam sebuah teks cerita fiksi dari tokoh yang diceritakan, baik tokoh utama maupun tokoh pembantu. Dalam cerita kandung terdapat adegan percakapan. Ini contoh teks fiksi ya. Ada lagi sedikit ya yang belum masuk ini tentang formulir ya. Bapak kopikan dulu ya di temanya. Sambil menunggu, silakan dibaca lagi.
ya. Kita akan belajar tentang teks formulir ya Pak Kupido ya. Tinggal pindahkan ini. Kita berkegiatan langsung. Jadi kita akan pelajari dengan teks formulir ya. Dulu besar ya. Teks formulir. Teks formulir yaitu kok bahasa Inggris ya. Kertas yang berisikan jadi teks formulir adalah suara kecil dong. Adalah kertas yang berisi pertanyaan seputar informasi data pribadi yang harus dijawab untuk keperluan pendaftaran. Itu ya. Apa fungsi dari ini? Dari pengertian teks formulir yaitu kertas yang berisi pertanyaan seputar informasi data pribadi yang harus dijawab dengan keperluan pendaftaran. Sedang apa fungsinya ya? Ini perlu saya dulu sedikit ya. Bisa lihat cara kerja Bapak di sini ya. Susah, harus di-editing lagi. Fungsi tes formulir fungsi tes formulir adalah ada ini double ini. Formulir adalah yang pertama mencari suatu keterangan tertentu, yaitu mencari suatu keterangan tertentu ya. Fungsinya yang pertama mencari suatu keterangan tertentu, yang kedua mengimpan data yang sama. Kepada kemudian yang ketiga menyampaikan informasi yang sama kepada beberapa bagian yang berbeda.
kepada beberapa bagian yang berbeda. Yang berbeda ya. Beda. Kemudian juga sebagai bukti fisik. Ya. Kelima, sebagai dasar penunjuk untuk bekerja ya. Bekerja. Nah, formulir ini berguna sebagai dokumen yang bersangkutan. Nah, kemudian ada tujuan dan manfaat dari formulir 1, mengurangi kesibukan mengutip menyalin keterangan ya. Keterangan yang sama berulang-ulang. Nah, itu ya. Kemudian untuk memudahkan keseragaman dan pembakuan kerja. Ketiga, untuk mempermudah dalam mengklasifikasikan data ya. Yang keempat, untuk mempermudah tata kerja, prosedur tata kerja dan sistem kerja. Yang kelima, sebagai alat pemberian instruksi. Yang keenam, sebagai alat perencanaan. Ya. 7, sebagai alat pengawasan. Sebagai alat pengawasan dan evaluasi. Nah, jadi itu formulir ya. Jadi kita sudah belajar tentang apa itu teks formulir, apa pengertiannya, kemudian apa tujuannya, apa manfaatnya ya, fungsinya ya. Jadi itu teks formulir. Ini Pak bisa perbesar. Hari ini Pak bagi ya, biar kelihatan besar. Ini yang keenam ya. Good. Nah, ini tujuan manfaat formulir tadi. Bapak jelaskan, pengertian teks formulir adalah kertas yang berisi pertanyaan seputar informasi data pribadi yang harus dijawab untuk pendaftaran. Fungsi teks formulir adalah mencari suatu keterangan tertentu, menginput data yang sama, menyampaikan proses yang sama, beberapa bagian berbeda sebagai bukti fisik, sebagai dasar petunjuk bekerja, sebagai formulir berguna sebagai dokumen bersangkutan. Apa tujuannya? Mengurangi kesibukan, mengutip keterangan yang sama untuk memudahkan keselamatan pembawakan kerja, untuk mempermudah dalam mengklasifikasi data, untuk mempermudah data kerja, prosedur kerja, sistem kerja, sebagai alat pemberian instruksi, sebagai alat pencernaan, sebagai alat pengawasan. Itu ya. Nah, ini contoh dari teks formulirnya. Siapkan. Nah, ini. Hapus ini salah. Contoh teks formulir ya. Bapak carikan di Google ya. Di Google bisa langsung kita gambar formulir. Ini contohnya ya, ini gambarnya.
Ini contoh dari formulir pendaftaran ya. Tinggal kita isi besar layarnya ya. Nama lengkapnya siapa, ini kan contoh pondok pesantren ini contohnya. Nama lengkap, nama tanggal lahir ini sama ini, tidak berulang lagi. Sekolah asal, kelas, nama orang tua dan sebagainya ya. Ini contoh teks formulir ya. Jadi Pak kembali ke awal ya. Nah, ini tujuan dari membuat formulir ya. Tujuannya apa? Kita dalam mengisi formulir. Dan tujuan apa pengertian dari formulir? Nah, tujuan dari formulir itu tadi udah ya. Tes formulir apa, kemudian fungsinya apa. Nah, tutup dulu ini biar nggak ini trouble ya. Kemudian kita lanjut dulu ke ini ya. Nah ya. Jadi ini udah ya. Jadi tadi tutur atau konteks visi tuturan adalah apa ya, ini udah Pak jelaskan tadi. Saya dibaca lebih lanjut. Tadi contoh lebih banyak lagi. Ini teks formulir ya. Ini ada pengertiannya, ada fungsinya. Kalau lembaran berikutnya tujuan dan manfaatnya ya. Nah, ini contoh dari formulir, tinggal mengisi datanya ya. Untuk itu karena sudah waktu ya, Bapak sudah lelah juga berbicara yang menyampaikan materi ini. Mohon maaf kurang lebihnya dalam penyampaian maupun dalam materi, dan banyak tulisan yang salah karena Bapak ngetik terlalu cepat mungkin kemarin, dan kemalaman juga membuat ini naskahnya. Jadi mohon maaf, dan Bapak tutup dengan Om Swastiastu. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Mohon maklum dalam penyampaian kurang lebihnya.